Menunggu Bang Apa Silan. judulnya? Apa judulnya? Itu tadi di cumi-cumi wawancara pengacara Denada di cumi-cumi Bang Zi pasti muncul. Pengacara itu Nggak bilang ada, katanya Denada membiayain waktu. Hmm? nggak ada Ada. judulnya Ini saya begitu. sepil ya. Eh, Apa? ya, nggak ada judul tuh begitu, nggak ada. Judul itu breaking news kah, apakah gitu. Di cumi-cumi, cumi-cumi Bang Zi, di cumi-cumi. Iya, ini cumi-cumi di depan saya. Nggak masa ngajak berkelahi dengan saya. Entar ya. Tadi tuh saya entar nih saya giniin ya, cumi-cumi ya. Judulnya Saya cari dibacain ya Bang Zi judulnya. ya. Saya sepil di Bang Zi. Ya, oke oke oke, entar dulu. Cumi-cumi. Tadi saya ngetiknya cumi-cumi, wawancara pengacara ini. Entar dulu. Cumi-cumi, entar dulu Bang Zi. Wawancara itu bukan judul. Cumi, wawancara. Bukan wawancara, itu ada tulisannya dramatis. Akhirnya Entar Denada dulu. akui anak. Wawancara. Itukah? Ada Den- dua ini soalnya, ada juga bintang film. Nah, ini. Apa? Entar. Oh, oke oke. Nah, wis ngene ae. Entar dulu Bang Tak Zi. tak Bukan puterke. bukan bukan ini. Ya ini pengacaranya, tapi kan ono judulnya toh, Bro. Oke, Enggak dulu, mute, entar dulu. mute, 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 mute. Ada tadi Bang Zi. Gue iki ngerti mute pora. Headroomnya tidak terlalu mepet banget tuh. Mohon izin. Oke, agak maju sedikit. Oke. Udah. Balik. Iya. Segini Bang Rio, mungkin Bang Rio. Aman Bang Rio? Aman. Oke. Oke Bang, mungkin bisa kita mulai ya Bang ya. Ya, monggo, Pak. Oke Bang, mungkin sedikit Bang kita ingin menanyakan Bang terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh pihak Reza. Mungkin seperti apa Bang tanggapan dari Abang sebagai pihak tadi, Mbak Denada sendiri Bang? Jadi gini, ini tadi kan sudah proses mediasi gugatannya ya. Pertama, gugatan sudah diajukan, berarti kan mereka sudah nempuh ke jalur hukum permasalahan yang dianggap ada lah oleh pihak mereka, oleh pihak penggugat. Nah, selanjutnya Wah, dia bilang dianggap ada, itu artinya ini ya. No comment ya, sampai dengarkan dulu ya. di resume mediasi, permintaan penggugat itu sama dengan yang ada di gugatan, intinya ya 7M itu. Nah, setelah itu ya kita akan keberatan sehingga mediasi gagal. Ya. Cuman di sini kita pertegas tadi terkait masalah permasalahan yang sudah distatementkan sama pihak penggugat. Jadi gini, pihak Denada ini tidak menganggap Reza itu tidak sebagai anak itu, tidak pernah. Karena Loh, pengacaranya bilang Denada itu tidak pernah menganggap Reza tidak sebagai anak. Artinya menganggap anak gitu ya, teman-teman ya, dengerin ya. semua juga dipenuhi. Semua dipenuhi ya, semua dipenuhi. Catat ini, catat. Nanti kita ramaikan. Sekolah juga dipenuhi, sudah semua. Sekolah juga dipenuhi, sudah semua. Catat ini teman-teman. Ya, saya tidak tampilkan karena dia juga nggak menampilkan wajahnya. Dia hanya sepotong segini nih. Intinya tidak ada masalah apa-apa sebetulnya. Intinya nggak ada masalah apa-apa sebetulnya. Ini kata orang ini. Dari pihak Denada. Bang, maaf, saya potong, boleh agak munduran sedikit Bang, kepalanya kepotong Bang. Duh. Nah, ya Bang, hari ini kan mediasi ketiga Bang, dan hasilnya bagaimana dan apakah Denadanya tadi hadir atau tidak Bang? Denada tadi kebetulan ada kepentingan ya, tentu
tuntutan profesi, jadi tidak datang. Ya. Denada ada tidak hadir, Denada tidak hadir, ini sudah ke itu. Denada tidak hadir karena ada tuntutan profesi, syuting katanya. Terus mediasi gagal dalam perkara ini sehingga lanjut ke pokok perkara. Dan namun kan tidak menutup kemungkinan nanti apabila di tengah perjalanan itu ada perdamaian, ya tetap kita upayakan. Ya. Dia bilang ini mediasi gagal, nanti akan sampai pada proses persidangan. Kalau di tengah persidangan nanti ada permintaan apapun itu, ya kita nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Dengerin lagi. Berarti memang sampai berarti agenda selanjutnya adalah sudah masuk ke pokok perkara, Bang ya? Ya. Iya. Nah, lanjut dong. Pokok perkara. Bang, mungkin Bang terkait dengan adanya gugatan balik, Bang. Ini mungkin seperti apa, Bang? Kabarnya yang info beredar di internet, di sosmed bahwa keluarga Denada sempat menggali keluarga Denada balik gugat ke Reza. Itu terkait dengan rahasia setelah terima Reza ketika bayi itu mungkin seperti apa, Bang? Terkait kabar tersebut, Bang? Sejauh ini tidak ada gugatan balik, Pak. Gugatan balik itu kan ada dalam rekopensi. Rekopensi itu dijawab nanti, jawaban sidang, dan kita juga belum jawab. Pertanyaannya ngawur, pertanyaan nggak pas. Gugatan balik itu rekonvensi, nah belum sidang kok rekonvensi, itu pertanyaan yang salah ya teman-teman ya. Saya garis bawah itu pertanyaan yang salah. Kok rasa dirungok kayak gue. Lanjut. Ya, Bang ya. Ya belum ada, kan kita belum jawab. Gugatan balik kan ada di jawaban nanti. Ya. Oke, Bang, mungkin terkait dengan kan kemarin juga Reza sempat tampil juga ya di beberapa wawancara media, Bang, bahwa beliau juga sempat mengaku bahwa tidak sepeser pun dibiayakan oleh Denada. Itu sebenarnya seperti apa, Bang? Mungkin kalau dari Mbak Denada sendiri, Bang, ingin berinfonya ke Abang, Bang? Pertanyaannya begini, apa benar Bang, ini kan ada tidak sepeser pun Denada memberikan nafkah sepeser pun kepada Reza, begitu pertanyaannya. Jawabannya seperti apa? Dengarkan ini. Pertama, Denada itu tidak pernah tidak menganggap Reza itu sebagai anak. Garis bawah itu. Yang kedua, kasih sayang tetap dicurahkan. Biaya-biaya tetap dipenuhi. Tidak kurang-kurang. Sekolah juga. Oke, jawabannya saya translate ya teman-teman ya. Untuk pengakuan anak, diakui anaknya. Tuh teman-teman ya, diakui anaknya. Untuk biaya tidak kurang-kurang, tiap bulan transfer. Untuk pembiayaan sekolah dan sebagainya semua beres. Bagaimana menurut Rasel? Bang Zi, kalau ini menurut saya ya, kalau saya lebih percaya dengan cerita Bunda Ratih yang merawat Reza dari kecil, karena dia yang merasakan. Bunda Ratih bilang sepeser pun tidak pernah dapat biaya apapun. Kalau memang si Denada membiayain Reza, dia akan kuliah sampai saat ini. Ya, saya lebih percaya dengan cerita Bunda Ratih, bukan pengacara ini. Kalau memang membiayain, tunjukkan dong. Ayo, ada yang setuju nggak? Siapa yang percaya dengan Bunda Ratih dengan omongan pengacara ini? Gosek. Delok. Iki ana sing prat-prat ki maksudnya ngepret ke aku atau ngepret ke sapa sampean niku? Sampean kok prat-prat iki piye? Maksudnya aku yang ngepret gitu ya? Nek sampean muni pret karo pengacarane ndok preti bukan saya. Aku kok dibilangi pret gitu, ya aku bingung toh. Oh, pengacarane sing pret. Yo ngono nek nulis gua.
Cuma ngaget-ngageti aku ah. Lanjut ya, lanjut ya. Berarti bisa dibilang masih dibiayakan ya? Gimana? Berarti bisa dibilang masih dibiayakan ya Bang sampai Reza tamat sekolah ya Bang? Saya itu punya bukti transfernya kemarin Januari tetap dikirimi ya. Dia punya bukti Januari dikirimi. Bagaimana menurut Rasel? Oke. Januari dia masih terima transferan. Januari itu berarti bulan ini loh teman-teman. Kita dengerin. Tapi Abang sendiri sempat konfirm gak sih ini ke pihak kuasa hukumnya dari Reza sendiri karena kan yang kita ketahui kan Reza sempat mengatakan ke media bahwa beliau memang dari kecil tidak adanya tidak ada pembiayaan dari Denada sendiri dan juga pihak yang mengasuh Reza pun juga mengatakan seperti itu Bang. Kalau Abang sendiri sempat konfirm juga gak sih ini ke pihaknya Reza terkait kabar tersebut Bang? Karena kan ini ada dua versi ya Bang dari pihak Denada juga dari pihak itu juga. Saya itu nggak pernah memang nyambung secara dalam kasus ini sama pihak kuasa hukumnya penggugat. Cuman gini, apabila semua sudah dipenuhi sama pihaknya Mbak Reza maupun Bunda Emilia almarhum sudah dipenuhi materi kasih sayang semua sudah dikasih. Yang saya tanya ini kan terus drama apa ini kan gitu. Wih, nyanyi. Bang Zi, Kalau sudah dipenuhi oleh Denada, kalau sudah dipenuhi oleh Bunda Emilia, sudah dipenuhi sekolahnya, terus drama apa ini yang ada ini katanya begitu? Bang Apa-apa? Zi, please. Kalau memang dipenuhin dengan almarhum Bunda Emilia Contessa, kenapa si Reza dijadikan supir pribadi? Hayo. Nalar di mana? Gak ada yang percaya. Kenapa Reza sampai tega dijadikan supir pribadi almarhum Bunda Emilia Contessa? Pengacara ini banyak bicara. Jengkelin tau nggak? Ayo buktikan. Kalau memang si Reza dibiayain sama almarhum Bunda Emilia Contessa sama Denada. Kenapa sampai dijadikan supir pribadi? Itu cucu kandungnya loh. Ayo netizen, lebih percaya Bunda Ratih apa pengacara yang ngomong ini? Omong doang pengacara Denada. Sekarang coba Denada suruh muncul ke muka publik, jelasin semuanya, bikin geram tau nggak? Terima kasih Bang Zi, emosi saya dengernya. Duh, sampean kok malah yang marah, aku malah jadi takut ini. Saya jujur dari tadi siang saya emosi Bang Zi denger pengacara Denada ngomong kayak gitu itu. Saya lebih percaya Bunda Ratih yang menjelaskan di podcastnya Bang Densu. Tidak ada biaya sama sekali. Malah almarhum Bunda Emilia Contessa berjanji mau ngirim susu truk-trukan, nggak ada kan? Tapi kan ada truk di Banyuwangi. Iya, truk ngangkut pasir banyak Bang Zi, tapi truk ngangkut susu untuk si Reza dari bayi nggak ada sama sekali. Saya lebih percaya Bunda Ratih. Ayo netizen pasti akan lebih percaya dengan Bunda Ratih karena mereka yang merasakan, yang mengasuh Reza dari bayi. Tidak ada bantuan sama sekali sama dari Denada. Coba suruh sepil transferan dari mana itu. Dan Bang Zi, tadi malam Denada nangis-nangis tuh di acara DMD. Nggak perlu nangis-nangis, yang kita perlukan itu bukan tangisan Denada, tapi pengakuan Denada di muka publik. Akuinlah anakmu. Terima kasih Bang Zi. Coba kasih tahu teman-teman itu ada yang 390 sekian itu tap-tap layar. Satu orang 10 kali coba. Teman-teman, tap-tap layar ya. Satu orang 10 kali aja. Tap-tap layar aja. Soalnya dia sudah emosi panas. Kepalaku juga ikut panas. Di laptop panas. Rasel melu panas. Wah, bilang truk pasir lagi. Begini kalau saya kan mendengarkan, jadi mendengarkan dulu, terus nanti reaksinya. Tapi saya sudah mendengarkan berulang-ulang, saya emosi denger pengacaranya Denada bicara itu. Terus tuh ada yang bilang kalau aku mending tes DNA aja biar jelas. Nggak perlu tes DNA, udah jelas itu anaknya Denada, saya yakin 100%.
Karena apa? Keluarga besarnya Denada sendiri yang berbicara, mereka yang menerima si Reza dari bayi. Ibu saya pun dulu pernah ngomong sama saya, itu anak Denada. Saya yang nggak percaya sama ibu saya. Ibu saya ini tetangga deket sama almarhum Bunda Emilia Kontesa tuh. Iya nek masalah hukum kan ana buktine kudune Rasel. Iki kira-kira ki anake iki to sing ning ngisorku iki karo dhuwur padha apa ora? Bangsi, naluri seorang anak dengan ibu pasti akan terasa. Sata Eh, nggak ngerti dengan Denada, hatinya terbuat di batu, dia nggak ngerasain sama sekali. suaramu kecil loh, telingaku sampai tak ngenek-ngenek gak krungu aku. Oke, kita dengarkan aja teman-teman ya. Hati naluri seorang anak itu ya, dengerin lagi sampai selesai pengacara ngomong itu, Besti, biar netizen tahu. Ya, ya itu lebih adil. Ayo tap-tap layar teman-teman, tetap tap-tap layar. Saya tetap dukung, saya tetap dukung. Dukung sopo? Ya, tunggu dulu, selesai dulu bicaranya. Oke? Bang, maaf duduknya boleh agak ke tengah lagi, Bang. Nah, ya, Bang. Mungkin setelah ada pemberitaan ini, Bang, ini kan juga menyangkut sudah banyak menarik perhatian lah gitu. Karena untuk kondisi Denada itu seperti apa, Bang? Setelah pemberitaan ini ramai, apalagi banyak netizen yang bersuara agar Denada itu diboikot dari stasiun televisi gitu, Bang. Ya gini ya, yang mungkin netizen ya tetap kita hargai pendapatnya, Kamu paling 1 jam tuh. namun ya jangan sepihak kan gitu. Ini udah. Sudah kejadian itu. Ini bukan saya, ini iklan. Masih datang. Iklan. Dia bilang begini. Tadi ini melalui telepon loh teman-teman. Dia bilang begini, duduk di tengah dong Mr. Z. Ya udah, saya tak duduk di tengah nih ya. Maksudnya yang sini. Kita dengarkan ya. Bangsi, skip sebentar. Bangsi Oke. tuh. Ada saya akan menjawab nih ya. Komennya Sopo? Nani Rasmawan ya. Seharusnya dari dulu waktu ada eyangnya nyetir sama eyangnya, kok baru sekarang Mana Nani baru Rasmawan? nuntut. Mana jenenge? Mbak Nani Rasmawan ya. Sebenarnya keluarga Denada ini akan menutupin. Karena kenapa mereka sekarang baru membongkar? Karena si Denada nggak punya akhlak, nggak punya rasa terima kasih. Paham? Jika Anda ingin paham, tonton podcastnya Bandengsu, awal permulaan seperti apa. Udah nggak ada rasa terima kasih, malah Bunda Ratih didatengin polisi. Punya akhlak nggak seperti itu sih Bunda Nani Rahmawati? Dengarkan dulu ya. Artinya orang menggugat tuh pasti punya bukti. Kita dengarkan aja dulu. Ini cuman nggak lama kok ini kok, sebentar toh. Ini teman-teman mohon maaf ya, ini juga melalui sambungan telepon. Sambungan telepon kemudian dibuat di YouTube. YouTube-nya saya ambil di TikTok. Nanti di TikTok ini saya ambil di YouTube lagi. Begitu ya teman-teman ya. Kita dengarkan ya. Tapi kalau ke YouTube nanti sudah ada suara saya. Itu yang rame. Ngono ya? Wah kok kecil ini. Lantas ada gugatan ini kan ya juga gimana? Bang, kabarnya Denada juga mengakui kalau Reza ini adalah anak biologisnya. Itu benar, Bang? Menurut klarifikasi dari pihak Denada seperti apa, Bang? Kan kita sudah tak jawab tadi. Mbak Denada itu tidak mengakui. Oke, berarti memang Nggak pernah pihak Denada itu nggak mengakui. Tapi nggak pernah juga menyebut anaknya. Gimana sih? Kita tungguin. Lanjut dulu ya.
akui kalau Reza ini adalah darah dagingnya bang ya. Semua dikasih ya Mbak, tidak kekurangan apapun. Tuh, tidak kekurangan apapun Rahel. Artinya Denada selama ini tuh memberikan nafkah lahir batin, pendidikan, pemeliharaan dan seterusnya. Menurut Rahel bagaimana? Jawaban saya, pret, dung, pret, kampret. Buktikan kalau memang si Reza dapat biaya dari Denada, dia nggak akan putus kuliah. Pret, dung, pret, Bangsi ya. Pengacaranya tuh omong doang, suruh buktikan. Kalau memang Denada punya akhlak, dia akan waktu mediasi ini akan datang menghargai saudara tertua. Berterima kasihlah kepada Bunda Rati yang sudah merawat anak dia. Dia kan gak ada. Boro-boro berterima kasih. Bunda Rati sama Reza datang ke Jakarta pun tidak dibukain pintu sama Denada. Ayo. Pasti anak-anaknya Bunda Rati sakit hati lah. Terima kasih Bang Zi, saya emosi Bang Zi. Jujur, darah tinggi saya naik nih. Oke, sabar. Kita dengarkan dulu teman-teman. Tapi dia bilang begitu, sudah dicukupi semuanya. Lantas ada gugatan ini kan juga ya bingung semua. Malah guzui, ini ada gugatan begini, ya malah bingung semua. Hehehe, gitu. Gimana Rasel? Bang Zi, saya minum ini dulu Bang Zi, minum Paramek. Darah tinggi saya naik, sumpah stres, emosi saya. Andai ada di depan, darah tinggi saya naik dengerin pengacaranya Denada ngomong ini. Jujur, Sabar. pokoknya Malah jawaban minum saya Paramek. pret. Ya udah. Aku wedi malah gini, darah tinggi tenang jaiki. Rumah ke. Terus Bang Zi, entah dulu, saya melihat Denada nangis-nangis tadi malam tuh. Ngapain dia nangis-nangis? Drama apa? Dia seolah-olah kayak terjolimi deh. Lebih baik dia Gak tahu, bicara sejujurnya di publik, udah beres Denada. mungkin dia dapat piala. Karena apa Bang Zi? Boykot Denada. Jadi Denada nangis, mungkin karirnya takut hilang. Kalau dia ingin mempertahankan karirnya, muncul dong di publik, ya nggak guys? Aku Iya, Reza, rangkul iya, Reza, akan salut seluruh ibu-ibu se-Indonesia. iya, Kalau kayak gini kan nggak akan kelar-kelar masalahnya. Karena iya. kuncinya kan ada di Denada. Yang paling miris, almarhum Bunda Emilia Contessa. Sekarang kebawa-bawa kan namanya, karena Bunda Emilia Contessa ikut menyimpan rahasia si Reza ini sampai dibawa mati. Ya, ini ikuti Kita teman-teman, baca ikuti Fatihah yang aja. 3G ini. Ikuti yang 3G ini, tulisannya seperti itu. Ya, yang 3G ditulis itu, ada boykot Denada. Ikuti seperti itu, teman-teman. Ya, betul. Tagar boykot Denada. Kayak gitu. Ya, benar. Oke ya, saya lanjutkan lagi ya. Teman-teman, typing itu nggak apa-apa. Jangan dikasih spasi. Dengerin. Bahkan saya sempat tanya, drama apa ini? Tidak tahu sudah masuk. Oh, nih. Katanya si pengacara ini pernah nanya ke Denada. Drama apa ini? Dijawab oleh Denada. Nggak tahu mas, gitu. Artinya memang benar ini. Bang, kabarnya Reza juga pihaknya Reza lebih tepatnya mengajak untuk melakukan tes DNA sebagai pembuktian nanti ke depannya. Nah, dari pihak Denada sendiri sudah menyiapkan bukti-bukti apa Bang? Apakah bukti transferan itu juga termasuk dalam dibawa ke dalam pembuktian nanti di agenda sidang selanjutnya Bang? Ini ada pertanyaan, Bang kalau bisa bagaimana Dam? Ini kita ajukan ke tes DNA. Terus dalam proses persidangan ke depan, apakah transfer itu juga akan diajukan gitu ya teman-teman ya, itu pertanyaannya. Kita dengarkan ini. Tanpa mengurangi rasa
hormat jawabannya ini. Ya, kalau masalah ngomong DNA itu nanti kita terlalu jauh lah. Kita belum ke ranah pembuktian kan. Ini kan masih dalam pembacaan gugatan besok ini. Lantas aku ngajuno jawaban besok. Jawaban sidang. Oh, nggak menjawab DNA itu katanya terlalu jauh, kemudian kaitannya transferan itu tuh juga tidak dijawab ya teman-teman. Dia hanya bilang, ya udah kalau sudah ngajukan gugatan, saya akan ngajukan jawaban, begitu ya teman-teman ya. Bang Zi, kenapa dia bilang Eh, begitu? Tidak perlu tes DNA karena itu udah bener anaknya Denada. Pengacara si kampret, pret, pengacara ini emosi aku. Terima kasih Bang Zi. kamu habis minum obat, kok masih marah? Minum obat lagi, tambah 3. Minum Panadol. Enggak Bang Zi, minum Ya, Panadol darah Tapi Bang, tinggi. selain alasan kesibukan Denada sendiri di Jakarta, Bang, apa yang membuat Denada tidak pernah hadir dalam persidangan? Apakah memang menghindar dari Reza atau memang benar-benar pure karena dia sibuk syuting di Jakarta, Bang? nih, kenapa sudah 3 kali Denada tidak pernah hadir? Apakah pure benar-benar sibuk dengan syuting atau memang menghindari Reza ini? Lah ngapain Reza kok dihindari? Ini kan sudah bagus manggil Mbak maksudnya Mbak. Kita dengarkan. Aku kok cari-cari gitu sampai kalau tanya Dia bilang begini, sampai kok malah cari-cari gitu pertanyaannya, ngono, ngomongnya gitu. alasannya sudah Pekok dia jelas Bang masalah Zi. pekerjaan. Pekok. Aku bilang sampai nggak naik ngomong dengan cepet atau lambat-lambat. Ini Iya, terganggu coba aku. jawab pengacaranya tadi Bang Zi. Jawab pengacaranya tadi tuh pekok. Satu kata pekok. Udah. Oke, oke lagi ya. Profesi Bang, berarti Tambahan dari Bang Rio. berarti hasil mediasi tadi seperti apa, Bang? Mungkin tadi saya agak telat masuknya. Hasil mediasi tadi seperti apa jadinya, Bang? Bisa launching BRI Corporate Rebranding di Ini apa namanya hari tuh Selasa, iklan, 11 Desember. bukan saya. Ini iklan. Dia tanya bagaimana hasil mediasi. Nanti jawabannya seperti apa. Lebih luas termasuk Nah ini jawabannya. hasil mediasi tadi kita sampaikan satu bahwa pihak Denada tidak nganggap Reza itu sebagai anak, tidak pernah. Semua sudah dikasih kasih sayang, materi semua sudah dikasih. Tuh. Terus yang kedua Pret, terkait dung, masalah di Tuh tadi tidak pernah tidak mengakui. Denada itu mengakui bahwa Reza itu anaknya. Tuh satu kalimat aja sudah bagus nih, mengakui bahwa itu anaknya. Dah. Yang kedua, tidak pernah terlambat menyerahkan transferan, sekolahkan, pokoknya yang bagus-bagus semua. Sudah. Bagaimana menurut Rasel? 2 itu. Bang Zi, tolong jangan bikin aku minum Panadol 2 kali. Udah aku bilang kepret, dung, pret pengacaranya pret suruh buktikan kalau biayain Reza. Mana buktinya? Katanya susu datang tertekan mana? Nggak ada pret. Aku kan bilang ini kan suaranya dia. Kok malah marahnya ke saya gimana sih sampean itu? Enggak Bang Zi, saya nggak marah sama Bang Zi. Saya emosi sama pengacaranya itu. Pekok. Pengacaranya itu nggak ada Bang Zi. Saya lebih percaya Bunda Ratih. Mungkin netizen seluruh Indonesia lebih percaya Bunda Ratih. Nggak ada sama sekali ngasih bantuan biaya apapun. Oke ya teman-teman ya. Kita dengarkan aja. Ini jawabannya.
Pokoknya yang jawaban ini sampean rungokke banget gitu ya. Di surat mediasinya, resumnya, itu kan gini, di gugatan kan mintanya kayak gitu ya. Masalah pengakuan anak inilah sama tuntutan gugatan 7M itu sama dengan resume mediasi yang dikasihkan, sehingga kan kita juga keberatan. Oh, keberatan dimintai 7M, tapi menjawab bahwa itu anaknya. Tapi lagi tidak pernah membantah bahwa katanya tidak pernah memberikan itu. Ini pengacaranya yang bilang ya, keberatan dituntut 7 miliar itu. Serasa memberatkan Bu Denada ya sudah. Tuh, serasa memberatkan Bu Denada. Bukan Bude ya, bukan Bude sama nada bukan, tapi Bu Denada begitu. Silakan Rasel. Nah, lagi minum obat dia. Ya, enggak Bang Zi udah. Yang Kelamaan. mana nih Bang Zi? Itu Oke, tadi lanjutin. serasa memberatkan tuntutannya 7M itu serasa memberatkan Bu Denada. Oh, Denada merasa keberatan, tapi kan udah dijelaskan. Awalnya itu bukan karena uang kan. Keluarga terbesar Bunda Rati ini hanya ingin mengajarkan akhlak sama Denada. Rasa sopan santun itu yang utama. Kalau udah nonton, makanya pengacaranya suruh nonton podcastnya Bang Densu biar ngomongnya nggak meleset-meleset ya, pengacara pekok. Terima kasih Bang Zi. Iki nomornya piro ya? Aku harus ngandani kowe iki nonton podcast Densu ben ra pekok ngono lho. Lanjut dulu. Aku yang kena sasaran dari luar negeri nih teman-teman. Aduh. Sudah gagal. Berarti Denada berkenan Bang ya membayar gugatan itu sebesar 7 miliar itu Bang? Dipancing. Ini loh ya, saya ulangi lagi. Karena gugatan itu sama resume itu sama, kan ya harusnya kan gini, gugatan gini, terus resumnya itu ya, ya di bawahnya kadang kan gitu ya. Ini enggak. Ya serasa memberatkan kita ya sudah. Mediasi dan gagal. Yang semua sudah dikasih kok. Dengarkan sedikit kalimat yang terakhir tadi, wong semua sudah dikasih kok. Artinya sudah dikasih uang ini, uang itu, uang ini, uang itu, uang ini. Silakan Rasel. Sekarang saya tanya ke Bang Zi sama netizen yang di bawah, yang sudah menonton podcastnya Bang Densu, kalian lebih percaya Bunda Ratih apa pengacara pekok ini? Katanya sudah semuanya dikasih sama Denada. Mana? Jangan asal omong doang. Coba kamu tulis tagar. Bang Zi gimana? Bang Zi lebih percaya siapa? Enggak, aku nanya sama netizen. Coba sampai percaya mbak aku atau percaya sama ini. Tulis tagar pengacara pokok. Coba. Enggak ada tuh yang nulis. Berarti aku yang salah. Oh ada. Oh ada. Baru sampai sana ya. Padahal aku sudah dari tadi. Oh berarti benar nih. Berarti dia nih. Ya, oke teman-teman, kita dengarkan lagi tinggal dikit ya. Tinggal dikit ya. Lanjut Pak. Sejauh ini sudah ada pertemuan antara
Denada dengan Reza serta tantenya Mbak Denada nggak sih berarti mungkin Bang? Kalau masalah itu kan pihak langsung keluarga ya. Saya enggak gitu tahu. Loh, Saya cuma kamu kok nggak tahu? Kamu tuh para pihak masuknya. Kamu harus menelusuri bagaimana caranya itu mereka bisa bertemu. Lu sampai kok malah ngomong nggak ketemu tuh gimana? Aneh Itu tugas kan? sampai. Aneh kan? Pengacara aneh kan Bang Zi? Bang Zi aja bisa bilang begitu. Soalnya kalau aku begitu nggak begitu, aku tuh datangi. Begini aja baiknya, apalagi kalau perdata maksud saya Betul. begitu. Nah, betul. Seharusnya didatangin. Dari jawaban dia aja udah terlihat pekok. Aku dimarahi terus. Marahin Bang Zi, Dengarkan marahin lagi. pengacara itu Bang Zi. Pengacara itu geram. Tapi terus ya lama-lama. Tapi kan yang muncul di sini wajahku. Enggak, Bang Zi cakep deh. Loh lah, malah ngono ilah fitnah lu. Kepalaku panas, sumpah demi Allah kepalaku panas Bang Zi. Sakit aku. Ya kita dengerin aja ya. cukup menjalankan puasa aja. Oh, kuasa tol. Tanda Bang, tangan. tapi ada nggak sih Bang keinginan dari Denada agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan aja gitu Bang, tidak sampai lanjut ke agenda pembuktian dan lain-lainnya gitu. Yang jelas itikat baik itu selalu ada, Mbak. Etikat baik tuh selalu ada, tapi kok ngene ya. Bang Zi. Nah, tapi kok gak datang-datang kalau etikat baik ada, udah berapa kali mediasi nih dan ada nggak datang. Etikat baik yang mana? Kok pengacara ini makin ngalor ngidul ngomongnya. Kalau memang ada etikat baik, udah dari awal mediasi datanglah Denada, rangkul anakmu, akuin anakmu, cukup kan? 3 kali, Bang 3 Zi, kali. maaf ya Bang Zi, saya emosi 1, Bang Zi. 2, 3. 3 kali teman-teman ya, 3 kali negosiasi mediasi 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang yang ketiga. Yang 3 ini sudah tidak ada hasil mediasi, maka dilanjutkan ke pokok perkara. Gitu ya teman-teman ya. Sedih aku. Tap-tap layar deh, ini 500 orang tap-tap layar semua deh. Itu biasanya yang nonton 1000, ini yang nonton 500. Ayo 500 tap-tap layar. 1, 2, 3. Untuk penyelesaian masalah ini. Bahkan ya Mbak Denadanya juga menyesalkan adanya gugatan ini. Denada menyesal adanya gugatan ini. Perasaan saya, gugatan ini adalah jalan terakhir karena didatangi tidak buka pintu, kemudian di WA diblokir, kemudian gugatan ini adalah upaya terakhir. Bagaimana menurut Mbak Rasel? Ya Bang Zi, sekarang ya ini ya, kalau dia beretikat baik dari mediasi pertama, kedua, ketiga, alasannya sibuk-sibuk, seolah-olah dia ini artis paling terlaris, super sibuk, super terlaris. Masa nyempatin datang ke Banyuwangi untuk katanya nggak mau heboh kan beritanya. Ya didatengin lah, baik-baik, ngomong secara kekeluargaan, itu kan yang dimau dari Bunda Ratih. Tapi kan si Denadanya kan gak ada etikat baik. Boro-boro datang, ngucapin terima kasih, malah diblokir kan nomornya Bunda Ratih kan sama Denada. Ayo, pengacara ini ngawur, cuma pembelaan demi uang dia ngomong seperti itu. Ayo, Ya kalaupun toh buktikan. kalaupun toh ke Banyuwangi itu kan ya silaturahmi juga sama keluarga. Betul Bang Zi. Apalagi kan Bunda Emilia Contessa ini sudah tidak ada. Berarti kan sekarang yang jadi orang tuanya Denada kan adiknya Bunda Emilia Contessa, Om Dino, yang merawat si Reza. Berterima kasih, boro-boro dateng.
dengan secara baik-baik. Malah nomornya Bunda Rati diblokir. Pengacaranya ini berbicara bukan karena kebenaran, karena demi uang. Jangan bikin narasi yang nggak bener, pengacara. Klien Anda itu dinasehatin. Datanglah yuk Denada. Gimana sih sebagai pengacara dia? Nggak bisa menuntun kliennya untuk berbuat baik, berakhlak baik. Terima kasih Bang Zi. Mau minum panadol lagi kayaknya nih saya Bang Zi, emosi saya. Duh, panadol lagi. Dengarkan dulu. Jangan panadol terus ah. Aku takut sampai ngeledak di sana. Tapi upaya dari Denada apa aja Bang? Mungkin sudah komunikasikan dengan pihak Resa untuk bertemu secara kekeluargaan atau diwakilkan oleh kuasa hukum agar bertemu untuk mediasi di luar persidangan atau bagaimana Bang? Ini pertanyaannya ya, sudah ada upaya apa gitu ya teman-teman ya, saya tidak tahu ya. Kalau ketemu secara pribadi atau secara langsung saya tidak tahu ya. Soalnya kan saya tidak 24 jam sama mereka. Yang jelas dia Mbak Denadanya sendiri sama Resa itu saling komunikasi langsung kok. Mbak Denadanya sendiri sama Resa itu saling komunikasi. Aduh, masa iya sih? Barusan pengacaranya bilang, aku nggak Komunikasi tahu ya. Bang Zi, komunikasi dari mana? Sampai anaknya bilang nggak ada komunikasi sama sekali. Kampret pengacara ini. Itu yang bilang. Aduh, coba Bang Zi. Iya, bikin narasi sesat dia. Buktinya Bunda Rati loh bilang nggak ada sama sekali komunikasi, malah nomor Bunda Rati diblokir. Gimana sih pengacara ini kalau ngomong? Nggak tahu, Beda. aku cuma Komunikasi lewat mimpi, halu. Pengacaranya halu. Ini ya barusan ini yang ngomong ya. Kalau saya secara komunikasi saya tidak bisa 24 jam. Tetapi Denada sama si Resa itu komunikasi kok lancar kok. Itu kata dia bukan kata saya. Komunikasi halu lewat mimpi. Wah, tambah panadol lagi. Sekarang gini Bang Zi ya, saya Bang Zi, saya ngomong sekali lagi, coba netizen mungkin yang lebih pinter ya. Kalau memang Reza dibiayain dari kecil sama almarhum Bunda Emilia Contessa sama Denada, kenapa dia sekarang putus kuliah? Terus kenapa dia dijadikan supir? Katanya dibelikan mobil, tapi si Reza disuruh nyicil. Ini otaknya waras gimana sih? Iya kan Denada malu karena Denada sudah cantik sekarang. Kita dengarkan lagi teman-teman. Dia sudah kebingungan, dia panadolnya sudah habis. Tidak tahu nanti nih. Kita dengarkan dulu ya. Ada nomornya. Loh, ada kok nomornya, dengerin ya. Yang memiliki nomor masing-masing. Tuh. Berarti memang sebenarnya juga Denada sudah berusaha menghubungi Resa gitu Bang ya? Tuh. Iya emang. Bang, ini ada Tuh, dia bilang iya emang sudah saling hubungan katanya. Loh, kok gitu? Kok beda ya? Pret, dung, pret, pekok, pengacara, pret. Ini kan yang Rasel maksud kan? Iya Bang Zi, itu yang bikin emosi. Mana buktinya? Nomornya diblokir.
Sekarang ya, ya iya Tahu nggak betul ini tuh aku lagi? MNCTV ini gimana sih? Ayo dong, teks MNCTV kalau punya hati. Ya seharusnya Tahu ngasih nggak? tahu ya, ya kamu selesaiin dulu masalah kamu dengan anak kamu, baru nanti tampil lagi kan seharusnya itu. Malah dibiarin jingkrak-jingkrak, joget-joget, seolah-olah kayak makin ngejek sama netizen nih Denada beneran. Terus tadi malam nangis-nangis pakai drama apa? Nggak perlu tangisan Denada. Yang diperlukan netizen, pengakuan anak, penjelasan, udah. Ya nggak netizen? Tuh teman-teman, katanya ini antara ini dengan ini itu masing-masing sudah punya nomor HP dan saling berhubungan. Itu kata Nah, dia tuh dia, kan kata dia ini. betul. Tuh Bang Zilia tuh betul katanya netizen tuh. Iyalah, yang dibutuhkan netizen itu penjelasan dari Denada bukan tangisan Denada. Terus kayak Bang Ivan Harkim, Mama Iis Dahlia merangkul gimana. Ya dikasih tahu dong Denada, ya kamu jangan jadi pengecut. Jelaskan ke publik gimana Hmm. akuin anakmu kalau memang itu anakmu. Nanti kalau sudah selesai baru kan dikasih panggung. Jangan malah dikasih panggung terus joget-joget, jingkrak-jingkrak kan makin ilfil netizen. Kayaknya makin ngejek nih sama keluarga Bunda Ratih. Bener loh ya. Kalau kita berpikir secara waras, Denada nih kayak makin ngejek sama keluarga Bunda Ratih yang sudah merawat Reza dari kecil. Betul nggak Bang Zi? Betul nggak netizen? Ayo, pandangan saya seperti itu loh ya, penilaian saya. Hmm, kan malah Aku nggak joget-joget tahu kayak lah, orang gila. netizen aja lah, netizen coba netizen bagaimana pendapatnya netizen saya ikuti pokoknya. Kalau mau diboykot MNCTV ya kita boykot, kalau boykot Denada ya kita boykot. Aku ikut aja sama netizen. Boykot yang mana nih? Bang Zi, saya rasa Denada tidak mungkin tidak melihat podcastnya Bang Densu penjelasan Bu Ratih. Kalau dia sudah keluar podcastnya Bang Densu, kalau dia punya hati nurani, kalau si Denada punya rasa sopan santun ke keluarga yang tertua, dia akan datang dengan baik-baik meminta maaf, menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak merembet kemana-mana. Betul nggak netizen? Seharusnya seperti itu Denada gitu loh. Menghargailah Bunda Rati yang sudah merawat anakmu dari kecil. Susah amat sih untuk dijadi apa? Di, diajak mediasi secara kekeluargaan si Denada ini. Heran gua Bang Ji, bener loh. Tuh kan. Ini kan merasa artis besar. Dia kan merasa artis besar tuh. Bang Zi, tidak ada artinya sebuah artis besar kalau kelakuannya pengecut seperti itu, tidak berani menghadapi, tidak tidak berani menyelesaikan masalah, malah menambah masalah-masalah berlarut-larut seperti ini. Kalau dia ingin dianggap artis besar, aku lebih ini loh Bang Zi, ya coba tuh contohnya si Dennis Cadel seperti apa. Walaupun anaknya nggak diakuin bapaknya, tapi dia mempertahankan anaknya sampai gede. Si Dennis Cadel tuh dicontohin. Kayak si itu siapa? Yang anaknya 5 yang Pinkan Mambo. Seperti apa? Itu baru artis yang ini besar. Kalau Denada ini, kalau seperti ini, artis pengecut namanya. Bener nggak netizen? Aku punya rumusan sama netizen. Ini pelan-pelan ya Ya, netizen Bunda ya. Dewi Kalau Persik netizen tuh. Bunda, Kalau netizen sudah follow Denada, langsung unfollow. Kalau sudah ikuti di IG, langsung apa itu namanya? Coba ya. Kita ikuti lagi nanti dia kalau sudah selesai semua. Coba teman-teman seperti itu. Unfollow, unsubscribe, apa. Nanti kita ikuti lagi. Oke. Kita lanjut dulu ya. Komunikasi, Om. Oke, Bang, ini di sosial media atau di internet banyak tersebar kalau sebenarnya ayah kandungnya Reza itu adalah diduga Haji Pangestu, artis Haji Pangestu. Itu benar, Bang? Dia nyebut-nyebut Aji Pangestu. Aji Pangestu yang nanya loh ya, yang nanya.
Jawabannya seperti apa kita dengarkan. Kalau masalah itu kan di luar konteks gugatan, Pak ya. Saya nggak tahu. Kuasa Oh, dia nggak tahu. Itu dia malah main-main itu remote AC itu kayak nggak tahu bagaimana nyalain, kencengin, terus nurunin, saya nggak tahu ini. Kita dengarkan lagi ya. saya nggak bertugas di sana. Walah, orang bertugas ya, terus takon apa sampean? Jadi saya tidak punya hak atau kewajiban untuk jawab bagaimanapun terkait masalah yang ayahnya tadi. Dia tidak mau menjawab masalah ayah, teman-teman, karena dia hanya berbicara mengenai gugatannya Reza ini untuk mengakui ibunya, begitu katanya. Kata dia loh ya, kata dia loh, bukan kata saya loh. Bang, menanggapi sedikit Bang, sebenarnya Reza ini hanya pengen diakui dan pengen bersimpu di kaki Denada. Dia tidak pengen uangnya segala macam dan lain-lain. Dari pihaknya Denada, dari hukumnya seperti apa? Di podcastnya dari Mati. Kan? Ya tadi kan tak sebutkan di gugatan sama resum itu sama permintaannya itu. Ya kalau ibarat minta hanya pengakuan anak di resum kan ditulis jelas. Saya hanya minta pengakuan anak gitu kan di resum, tidak yang minta uang kan gitu. Pekok. Nah ini Dia yang ngomong, ayo Pekok. marahin dia, ya silakan. Pengacara pekok. Harus ditulis pengakuan seperti itu. Nggak perlu ditulis, muncul ke publik Denada pekok. Mana pengacaranya tuh, telepon Bang Ji, suruh ngomong, suruh muncul tuh klien Anda ya pengacara pekok. Jangan main tulis-tulis Ini aja. loh, Muncul ke ini publik loh, pengakuan. Ih, dia jujur ada tak di banting laptop. lama-lama HP ku nih Bang Ji. Bener Bang Ji, kayak mau tak banting HP ku ini lama-lama denger pengacara itu pekok. Ngapain pakai tulis-tulis? Yang dibutuhkan netizen pengakuan Denada muncul di televisi, jelasin tuh. Jangan dibanting HP-nya, ini sudah 900 orang yang nonton, jangan. Bikin emosi Nanti aja 900 orang Bang Ji. jadi saksi. Kenapa ini harus ditulis? Katanya harus ditulis kalau memang butuh pengakuan. Nggak perlu ditulis, Denada suruh ngomong langsung di depan publik. Tunggu dulu. Aku lagi Coba yang 900 orang lebih ini tap-tap layar, satu orang 10 saja. Saya mau lihat apakah bisa mencapai 1000 apa enggak penontonnya. Kita lanjutkan ya. Bapaknya juga gitu. Loh, aku ngapain? Loh, aku cuma nonton sama cuap-cuap kok dimarahin. Itu sama netizen itu. di gugatan sama resum itu sama. Oke. Ada lagi loh? Oke Bang, mungkin berharap dengan adanya kasus ini seperti apa sih Bang keinginan dari Mbak Denada sendiri Bang? Apalagi kan ini kan bisa dibilang kan mengganggu juga aktivitas Mbak Denada di karirnya di entertain dengan adanya laporan ini ya oleh Reza. Mungkin Sama sekali nggak ganggu kalau masalah gangguan Nggak ganggu. profesinya, Pak. Oh, nggak terganggu, Rasel. Nah, gini tuh nggak ada masalah, Rasel. Kata dia loh, Rasel. Bang, itu pengacara munafik, pekok, nggak mungkin nggak terganggu, tapi jiwanya Denada aslinya terganggu, mentalnya dia tuh aslinya terganggu, tapi dia pura-pura bahagia, pura-pura jingkrak-jingkrak kayak orang gila di depan TV. Aslinya dia tuh tertekan, mentalnya dia. Saking si Denada ini munafiknya tinggi, bener nggak netizen? Nggak mungkin dia nggak tertekan. Pengacaranya asal nyeplak aja kempret gitu. Tuh kan tuh bener betul tuh, banyak yang betul kan, nggak mungkin. Aslinya nih si Denada ini udah kena mental, cuma dia tuh pura-pura ketawa, jingkrak-jingkrak kayak nggak ada masalah.
aslinya batinnya dia tuh menangis. Buktinya tadi malam dia menangis Bang Zi. Menangis dirangkul sama temen-temen ininya, hostnya kan, pada ngerangkul. Nggak perlu drama menangis ya Mbak Denada. Muncullah Anda di depan publik. Lo kok kamu tahu? Jelas. Tunggu dulu. Lo kok kamu tahu? Loh, Bang Zi di YouTube ada, di TikTok ada. Coba Bang Zi ketik tuh. Tadi Aku kan malam sudah Denada boikot. Aku menangis. nggak perlu nonton. Enggak, aku nonton di MNC TV Bang Zi. Dia nangis. Terus Berarti dia, kamu nggak boikot. aku boykot. Tapi aku lihat tadi Lah, muncul di aku boikot Bang kok Zi nonton. muncul di Iya, gitu. muncul di VT-ku Bang Zi. Terus aku simpen, aku up juga tuh. Coba lihat tuh di VT-ku Denada nangis-nangis tadi malam. Tapi ku Iya, aku udah baca di lihat. Tapi netizen. aku juga heran. Lu katanya boikot, kok nonton gitu. Ini ada yang nanya ini. Dian Selasih nanya, ini siapanya Bang Zi Bang ini Zi, tuh? Ini tetangga kandungnya. Eh, ibu nggak saya apa-apa toh. jelaskan ya. Ibu saya Hmm. dari Banyuwangi, tetangga almarhum ibundanya Bunda Emilia Contessa ya. Dulu ibu saya pernah bilang sama saya, netizen, itu Denada katanya punya anak. Saya marah lah sama ibu saya. Nggak mungkin Denada punya anak, orang Denada nggak pernah nikah, nggak pernah hamil. Beneran, sekarang terbukti. Jadi saya nyesel, oh iya berarti bener. Ibu saya tuh tetangga semua di Banyuwangi udah denger desas-desus Denada punya anak. Tapi kan terbuktinya sekarang gitu loh. Hmm. Iya, Banyuwangi Karangbaru kan tuh, yang dari Banyuwangi pasti tahu daerah Siapa yang dari Banyuwangi almarhumnya kah? ibu. Itu ada tuh, saya dari Banyuwangi juga Mbak, katanya tuh Mbak siapa Coba tuh namanya. suruh naik yang Banyuwangi. Ayo yang dari Teman-teman, Banyuwangi ini sini naik. tunggu dulu, aku tak ngomong nih, teman-teman. Ini ada 112 orang yang ingin naik, tapi aku nggak bisa naikkan ya. Aku nggak bisa naikkan. Ini kok soalnya nggak sampean nggak tapping. Coba sampean tapping ingin naik, saya naikkan. Tapping lah. Ayo, monggo tetangga-tetangga Banyuwangi rene ngumpul kabeh rek wong Banyuwangi ngumpul sing ero critane Denada. Yo, piye wong using? Ini loh, ini ada Ngendi namanya kabare wong Vera. using? Tunggu dulu, jangan ngising dulu. Ini loh ada Vera Wong using 14. bukan ngising Bang Zi. Bukan ngising, wong using. Banyuwangi kan wong using bukan Oh, ngising Bang kok Zi. pusing. Aku ngomong apa tadi? Ngising, saya bilang wong using. Wong Oh, using itu wong Banyuwangi berarti gitu. berarti aku yang salah, minta maaf ya. Ini aku mau bacakan ini loh dari Vera Fadlan. Jadi bapak ini sama Mbak Rasel ini siapanya Mbak Denada. Kok live tentang Denada? Yuk, kamu tuh siapanya Denada, aku siapanya Denada, kan begitu maksudnya ini. Iya. Kalau aku jawab, aku adalah TikToker. Kan aku main di TikTok toh, aku TikToker. Terus sampai kenapa nanya-nanya? Ribet amat sih, tunggu sebentar, masih ada sedikit. Dengerin. Beliau juga tetap beraktivitas bagaimana mestinya. Berarti dia yang nyuruh. Untuk tetap beraktivitas. Kita dengerin aja. Oke sih, mungkin dari Alina ada lagi tambahkan Alina? Sudah cukup. Berarti agenda minggu depan adalah apa Bang? Hari Kamis depan. Gugatan besok. Oke.
Oke, sudah dok. Oke teman-teman, saya jelaskan ya, minggu depan Kamis sama adalah pembacaan gugatan. Gugatan terhadap Denada dari anaknya Reza. Saya tidak ada hubungan darah dengan Reza. Saya tidak ada hubungan darah dengan Denada. Tapi saya boleh dong mengulas masalah ini. Boleh nggak teman-teman? Kalau nggak boleh, besok saya tutup akun. Bang Zi, saya rasa bukan Bang Zi aja, seluruh Indonesia udah membahas Denaza, kayak Bunda Tessa, Emma Waroka, semua artis udah membahas ini semua. Bang Zi nggak perlu berkecil hati, lanjutkan untuk memperjuangkan seorang anak yang tidak diakui ibunya. Ngapain nurutin netizen yang ribet-ribet? Teruskan Bang Zi, lanjutkan. Ya netizennya cuma satu itu tadi, cuma itu doang. Kalau yang lain lanjut, aku lanjut. Walaupun saya dilarang, saya tetap akan lanjut. Ayo Lanjut ya lanjutkan. teman-teman ya. Kita emak-emak yang sayang sama si Reza. Ayo emak-emak se-Indonesia bersatu. Oke teman-temanku, kita akan bersatu. Ini penontonnya 856 orang. Coba 870 sekian ini 10 tap-tap layar saja satu orangnya. Saya mau lihat bisa ngangkat nggak. Kalau nggak bisa berarti sampai tidak ikhlas. Silakan 1, 2, 3. Tadi sudah sempat 1000 ya. Tadi sudah sempat 1000. Waktu beberapa waktu yang lalu sudah sampai 3000. Ini baru 944. Aku jujur ya, itu 944 ya. Ini kan kalau naiknya ini kan gara-gara tap-tap layar. Kalau tap-tap layar ini bisa 1000 berarti Anda itu netizen cerdas. Ini 980. Turun lagi. Ya. Jujur ya, saya mendukung kalau mendukung ya, mendukung seorang ibu yang memelihara dan membiayai anaknya. Kalau ada ibu emak-emak yang tidak membiayai anaknya, saya tidak dukung. Artinya saya mendukung Reza ini. Berjuanglah nak untuk hak-hak kamu. Ya. Berjuanglah nak untuk hak-hak kamu. Saya akan menyuarakan kepada MNC TV. Apa? Ya, pastilah MNC TV sudah kena imbasnya nanti. Gara-gara ulah daripada Denada. Setiap anak di dunia ini, yang lahir di dunia ini, tidak akan memilih emaknya yang mana. Tetapi begitu dia dilahirkan, maka kewajiban ibunya terutama haruslah menyayangi anaknya. Oke ya teman-teman ya, sampai di sini dulu. Mohon maaf karena waktu juga yang memisahkan kita, karena ini hari Jumat. Tahu sendiri kan namanya hari Jumat, hari apa ini? Hari Kamis, malam Jumat. Tahu sendiri ya, saya mau yasinan. Oke. Selamat yasinan untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk yang dukung Reza. Emak-emak se-Indonesia, kita harus mengajarkan adab terhadap anak-anak kita. Ya, kalau memang si Mbak Denada punya adab, punya akhlak yang baik, pasti dia akan datang ke mediasi yang berikutnya. Semoga ada jalan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaannya. Netizen, kita doakan bersama-sama. Kalau Mbak Denada tetap tidak datang, berarti Mbak Denada yang tidak punya akhlak, tidak punya rasa empati, tidak punya rasa terima kasih kepada keluarga Bunda Ratih. Terima kasih Bang Zi, itu aja. Semoga Mbak Denada hatinya terbuka, mau datang, mediasi bersama, diselesaikan secara kekeluargaan. Seperti apapun, tetap si Reza darah daging Mbak Denada. Oke, saya berharap teman-teman semua ya, yang sekarang sudah follow jadi unfollow, yang subscribe jadi unsubscribe, yang boykot jadi unboykot. Salah. Yang boykot jadi
gimana sih? Yang unboy, gimana? Yang Pokoknya yang begitu unfollow, deh, Bang. pokoknya nggak usah diikuti ya, nggak usah penasaran, nggak usah apa kuwi jenenge, pokoknya ngono lah yo. Sing penting anak lahir di dunia itu pasti goleki makne ya toh. Lah makne goleki pakne. Nah, sing mlebu ning nggone dasare makne iki sapa? Kan ngono to, ya ora? Oh, sampean ngerti kabeh. Bang Oke. Zi, Ye, ye. jangankan anak manusia ya, anjing aja bila anaknya disakitin orang akan digigit orang itu. Ini manusia loh Bang Zi, hatinya di mana? Apa Itu aja sampean deh. wis tahu? Sampean wis tahu jipu anaknya anjing tahu? Bukan nginjek anjing, saya pernah digigit, kegigit. Jangan kak Hmm. kucing, udah pernah anaknya aku pindahin Bang Zi. Hmm. Saya digigit, anak yang baru lahir saya pindahin tuh, aduh, itu binatang loh, punya hati nurani loh. Masa Mbak Denada nggak punya hati nurani? Biar nggak berlarut-larut Ya, masalah ini, lebih baik ya. ya kita sarankan lah, Hmm. Bang Zi, ayo Mbak Hmm. Denada temuin Bunda Ratih, keluarga Bunda Ratih, Hmm. temuin mediasi yang berikutnya supaya selesai semuanya. Nama Mbak Denada juga akan baik kembali. Udahlah, tidak ada yang, setiap manusia tuh punya masalah. Intinya kita jangan pernah lari dari masalah. Hadapin masalah itu, selesaikan masalah itu. Jangan diam membisu ngumpet malah nangis-nangis, tidak menyelesaikan masalah. Tangisan Anda Mbak Denada yang netizen butuhkan itu datang secara Oke teman-teman. baik-baik. Oke teman-teman ya, teman-teman mohon maaf ya. Saya sudah katakan tadi ya, saya tetap akan memberikan dukungan dan support kepada Reza ya. Untuk Denada, keluarlah, akui saja bahwa itu anakmu, akui saja bahwa Reza itu lahir dari perutmu. Itu aja dari saya. Mohon maaf teman-teman, terima kasih juga Rasel. Saya tadi kan sudah izin minta yasinan dulu karena malam Jumat. Saya mau yasinan Oke bener Bang nih Zi, ya. Ya, oke Bang semoga Zi, sehat selalu Bang teman-teman. Zi, alhamdulillah. Aku harap ngomong dong, potong jadi ras dong ngomong kita ulang-ulang maneh go. Ya, entar dulu. Saya pamit. Assalamualaikum. Habis itu Bang Zi naik. Assalamualaikum semuanya netizen. Yuk kita dukung Reza sampai mereka mendapatkan keadilan. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon izin saya mohon diri. Ya, mohon diri. Mohon diri karena saya mau yasinan. Yasinan. Ini namanya Reza, ini namanya Denada. Iki ana wong 700, ayo tap-tap layar, gelem apa ora? Bye bye. Assalamualaikum. Sudah ya. Ini 700 simpan untuk besok siang. Habis Jumatan saya tayang lagi. Ada hal yang baru. Jos pokoknya. 700 penonton sedang menonton. Allah, nanti aja ya besok siang ya.